mendapatkan barisan petir di kepala. Persidangan akan segera dimulai. Para pihak dipersilahkan memasuki persidangan. Sebelum sidang dimulai, akan saya bacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang untuk duduk di tempat masing-masing. Dalam ruang sidang, siapapun diwajibkan menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk persidangan, dan memelihara ketertiban saat sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pada hari Rabu 28 Mei 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, sidang pemeriksaan perkara pidana pencurian nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo atas nama anak berkonflik hukum Ramadan Aji akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana anak Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo atas nama anak berkonflik hukum Ramadan Aji alias Rama pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 bulan Mei tahun 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Karena terdakwa masih di bawah umur, oleh karena itu, sesuai dengan UU Perlindungan Anak, maka saya meminta agar majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum untuk mencopot toga terlebih dahulu. Apakah kedua belah pihak sudah siap untuk melakukan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Pada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan anak berkonflik hukum ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon untuk dibantu menghadirkan saudara APH untuk memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan sidang pada pagi hari ini? Ya, saya sehat dan siap melaksanakan sidang ini.
Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Dan sesuai dengan BAP. Apa benar saudara bernama Ramadan Aji alias Rama? Benar. Coba sebutkan tempat dan tanggal lahir saudara. Sukoharjo, Lalu Sungai 2009. Umur 16 tahun ya? Iya. Beragama Islam, betul? Betul. Apakah Anda beralamat di Kompleks Safira, Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo? Betul. Saudara Rama, oleh jaksa penuntut umum telah didakwa melakukan pencurian. Oleh karena itu, apakah benar bahwa yang di samping Anda adalah penasihat hukum saudara? Benar. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari APH dan berita acara sumpah saudara? Ya, yang mulia, kami membawanya. Silakan dibawa ke depan untuk diperiksa. Jaksa penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan duduk kembali. Sidang hari ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaan? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo. Identitas terdakwa: nama Ramadan Aji, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, alamat Kompleks Safira Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Nomor HP 085 539 9874, NIK 333023470002. Penahanan penyidik 5 Mei 2025 sampai dengan 24 Mei 2025. Perpanjang Kajari 25 Mei 2025 sampai dengan 4 Juni 2025. Penuntut umum 5 Juni 2025 sampai dengan 14 Juni 2025. Dakwaan bahwa terdakwa Rama, seorang anak yang masih berumur 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di halaman rumah milik korban yang beralamat di Kompleks Safira Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, atau setidak-tidaknya di satu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa berawal ketika korban pulang kerja dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah. Karena terburu-buru menunaikan sholat maghrib, korban masuk ke dalam rumah tanpa memeriksa kembali kondisi motornya dan tidak menyadari bahwa laptop miliknya tertinggal di atas motor tersebut. Sekitar pukul 17.45 WIB, terdakwa Rama, anak dari tetangga korban, melintas di depan rumah dan melihat pagar rumah korban belum terkunci sempurna. Terdakwa kemudian mendekat, membuka pagar dan mengambil laptop yang terletak di atas motor, lalu membawanya pergi. Setelah itu, terdakwa berjalan keluar gerbang tanpa mengembalikan posisi pagar seperti semula. Perbuatan terdakwa diketahui oleh beberapa saksi, yaitu yang pertama, Leni, melihat Rama datang dari arah barat sambil membawa tas laptop. Padahal sebelumnya, sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, Leni sempat melihat Rama berjalan dari arah timur tanpa membawa apapun. Saat Leni hendak menyapa, dia terlihat tergesa-gesa dan tidak seperti biasanya. Kemudian saksi yang kedua, Lutfia. Ketika ia berada di pertigaan gang komplek hendak menuju ke toko kelontong untuk membeli beras, ia melihat seorang mencurigakan dengan memakai hoodie putih berjalan sendiri dari arah barat berjalan ke timur. Kemudian saksi yang ketiga, Ilham. Ia melihat Rama berjalan cepat di gang belakang rumah korban dengan raut gelisah dan menghindari kontak mata.
Rama beberapa kali menoleh ke belakang seolah takut ketahuan. Meski tidak sering, ia pernah beberapa kali melihat Rama melewati gang itu. Sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, setelah selesai sholat, korban bermaksud mengambil laptop dari motornya, namun mendapati bahwa laptop telah hilang. Korban lalu bertanya kepada warga sekitar, dan berdasarkan keterangan para saksi, korban bersama warga mendatangi rumah orang tua terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan sebuah laptop di dalam kamar terdakwa yang diduga kuat milik korban. Namun terdakwa membantah dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan laptop tersebut. Perbuatan terdakwa Rama memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP karena pencurian dilakukan dengan cara masuk ke pekarangan tertutup tanpa izin serta dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Mengingat terdakwa masih berada di bawah umur, maka terhadapnya berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sukoharjo, 12 Mei 2025, Jaksa Penuntut Umum Anissa Nur Fadilah SHMH tertandatangani, Galuh Nur Hizriani SHMH tertandatangani. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Saya mengerti, Pak. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum dari APH? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Majelis Hakim yang terhormat, kami dalam hal ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan. Baiklah, apakah sudah siap untuk membacakan eksepsinya? Belum siap yang mulia, beri kami waktu 7 hari. Bagaimana Panitera seminggu ke depan? Seminggu ke depan kami bisa pada tanggal Rabu 4 Juni 2025 tidak bertepatan dengan hari libur yang mulia. Oke. Karena penasihat hukum dari APH belum siap membacakan eksepsi, maka sidang hari ini ditunda pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum menyiapkan dan menyusun eksepsinya. Kepada APH diperintahkan untuk tetap berada di tahanan dan untuk APH agar hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukoharjo, atas nama anak berkonflik hukum Ramadan Aji alias Rama, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 bulan Juni tahun 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada pengunjung yang tidak berkepentingan dan bukan termasuk dari keluarga terdakwa atau korban, harap untuk meninggalkan ruang sidang. Dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, sehat Pak, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum APH. Penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan. Baik Yang Mulia, eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nomor registrasi 124/Pidana/Sus-Anak/2025 Pengadilan Negeri Sukoharjo atas nama terdakwa Ramadan Aji. Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga mengacu
pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum maupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun hal ini yang sangat fundamental untuk dapat diketahui hakim yang mulia sebelum majelis hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Dalam perkara pidana ini kami selaku penasihat hukum bertindak untuk atas nama terdakwa Ramadan Haji alias Rama, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, alamat Kompleks Safira Blok 1B, Desa Cengkong, Kecamatan Mojolabang, Kabupaten Sukoharjo. Alamat agama Islam, Sekolah SMA Nusa Bangsa kelas 10. Nama orang tua Zaidan Zilan Imamuddin, didampingi oleh orang tua kandung Udin, Bapak 1 Selvia, Bapak 2 Alati. Kemudian keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut dapat berbagai janggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh Kejaksaan Umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Kurangnya bukti yang menghubungkan terdakwa dengan TKP. Alasan keberatan terhadap tuduhan ini sangat kuat, terutama terkait dengan kurangnya bukti fisik yang menghubungkan terdakwa dengan tempat kejadian perkara atau TKP. Tidak ditemukan sidik jari terdakwa di TKP, dan barang bukti seperti pintu gerbang terbuka sedikit bersifat umum serta tidak spesifik dengan mengarahnya pada terdakwa. Kelemahan lain terletak pada rekaman CCTV yang tidak jelas. Rekaman tersebut hanya menampilkan sosok berhoodie putih tanpa identitas yang jelas, sehingga tidak ada bukti kuat bahwa orang dalam rekaman tersebut adalah terdakwa. Kualitas rekaman yang buruk juga menyulitkan dalam identifikasi wajah atau ciri-ciri fisik pelaku. Yang kedua, bahwa perkara ini tidak seharusnya diproses melalui sistem peradilan konvensional sebagai berikut. Anak adalah warga negara yang mendapat perlindungan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Kemudian prinsip utama dalam SPPA adalah diversi dan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang SPPA. Berikutnya, dalam perkara ini penuntut umum tidak menunjukkan telah dilakukan diversi secara sungguh-sungguh atau bahkan tidak menentukan hasil upaya diversi sama sekali dalam dakwaannya. Berdasarkan pada pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Ramadan Haji memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan setelah dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: menerima eksepsi dari penasihat hukum Ramadan Haji untuk seluruhnya,
menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo batal demi hukum. Yang kedua, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ramadan Aji tidak dilanjutkan. Yang ketiga, membataskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam Ramadan Aji, hal kemampuan kedudukan perkara serta harkat dan martabatnya. Yang kelima, memberikan penuntut umum untuk melakukan proses diversi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi atas nama Ramadan Aji kami baca dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Rabu 4 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Menurut kami penasihat hukum terdakwa Jobil Jati Rahmadi SHMH dan Nasidar SHMH bertanda tangan di bawah. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Iya yang mulia, kami menyadari siang saksi dan memohon agar saksi ditolak dan persidangan dilanjutkan ke pokok perkara. Baiklah, dengan telah disampaikannya eksepsi dari penasihat hukum dan tanggapan dari jaksa penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan selah. Maka sidang ditutup dan ditunda pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyusun putusan selah. Pada hari ini, Rabu 11 bulan Juni tahun 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada yang tidak berkepentingan dan bukan termasuk dari keluarga terdakwa maupun korban, harap meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara Rama, siap untuk mengikuti perjalanan hari ini? Siap. Agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan selah. Putusan selah dalam perkara pidana nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa anak berkonflik hukum nama Ramadan Aji alias Rama, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 2009, berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Komplek Safira Blok 1B Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, beragama Islam, berstatus sebagai pelajar di SMA Nusa Bangsa kelas 10. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Mei 2025 tentang penyerahan perkara nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penunjukan majelis hakim serta penetapan panitera pengganti dalam perkara ini, setelah membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yang dibacakan dalam persidangan, serta mendengarkan seluruh keterangan saksi, alat bukti dan tanggapan dari penuntut umum, menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan penuntut umum yang telah disusun secara sah yang berisi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP bahwa berdasarkan bukti berupa rekaman CCTV, keterangan saksi-saksi, serta alat bukti lainnya, penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP, sehingga keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 KUHP, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ke pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Ramadan Haji tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Ramadan Haji. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam proses pemeriksaan dan pengawasan hukum. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 11 bulan Juni 2025 oleh kami Muhammad Adam Ilham SH MHMA sebagai Hakim Ketua Majelis, kemudian Muhammad Sofil Marom SH MH dan Aulia Rafi Kaning SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 Juni 2025 dengan dipandu oleh Isnaini Uswatun SH sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Mengetahui Majelis Hukum, Hakim Ketua Muhammad Tadamilam SH MH bertanda tangan. Hakim Anggota 1 Muhammad Sofil Marom SH MH bertanda tangan, dan Hakim Anggota 2 Aulia Rafi Kaning SH MH bertanda tangan. Baiklah, demikian tadi adalah pembacaan putusan sela. Oleh karena itu, agenda selanjutnya, agenda hari ini adalah pembuktian dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk pembuktiannya? Sudah siap Yang Mulia. Saudara Rama, silahkan untuk pindah ke sebelah penasihat hukum saudara. Hari ini kami mendatangkan 4 orang saksi atas kejadian tersebut, yakni selaku korban dan tetangga-tetangga korban. Oke, silakan hadirkan semua saksi. Baik, Yang Mulia. Silakan. Petugas mohon hadirkan semua saksi ke ruang persidangan. Baiklah, selamat siang. Siang, Pak. Apakah saudara saksi semua dalam keadaan sehat? Sehat. Siap ya melakukan untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap, Pak. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang Pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun, maka saudara saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah dan berjanji? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Karena semua beragama Islam,
Maka kerohanian untuk mengambil tempat untuk mengambil sumpah menurut agama Islam. Silakan untuk para saksi dimohon untuk berdiri. Untuk pembacaan sumpah saya serahkan kepada hakim anggota 1. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara-saudara saksi mohon ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Untuk saksi kerohanian, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk saksi pertama silakan duduk, dan saksi 2, 3, dan 4 bisa duduk di belakang. Baiklah, saudara saksi 1 sudah siap ya? Saudara saksi 1 bisa melihat kartu identitasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan identitas saudari. Maka dimohon untuk menjawab dengan jelas dan dengan tegas. Apakah benar Anda bernama Isnahani? Benar Yang Mulia. Coba sebutkan tempat dan tanggal lahir saudara. Tempat dan tanggal lahir saya Sukoharjo 15 Agustus 1999. Berumur 26. Benar Yang Mulia. Beragama Islam, betul? Iya. Beralamatkan di Kompleks Safira, Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolapan, Kabupaten Sukoharjo, betul? Benar Yang Mulia. Baik. Kepada saksi 1, apakah saudara kenal dengan Ramadan Aji? Ya, saya mengenalnya. Saudara saksi, apakah sebelumnya mempunyai masalah dengan Rama? Tidak Yang Mulia, kami tetangga dan saya hanya sebatas mengenal saja. Baik, saudara saksi, dipersilakan untuk memberikan kesaksian. Apakah saudara bisa menceritakan peristiwa kehilangan laptop Anda? Bisa Yang Mulia. Oke, silakan untuk memberikan kesaksian. Sekitar pukul 17:35, setelah memarkirkan motor dan menutup gerbang, saya terburu-buru untuk menunaikan sholat maghrib, sehingga saya melupakan laptop saya yang masih berada di atas motor. Setelah saya sholat maghrib dan bahwa laptop saya masih tertinggal di atas motor, dan saat saya ingin mengambilnya, laptop tersebut hilang dan gerbang rumah saya terbuka sedikit. Baik, dari majelis hakim, anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 1? Ada Yang Mulia. Kepada saudari Isnahani, apakah Anda memerlukan waktu yang lama dalam meninggalkan laptop yang tertinggal di atas motor tersebut? Tidak Yang Mulia. Sudah cukup? Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin diajukan pertanyaan kepada saudara Isnahani? Ada Yang Mulia. Setelah kehilangan, apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya panik dan saya bertanya kepada tetangga saya apakah ada orang masuk ke rumah, dan setelah mendengarkan kesaksian dari mereka dan melihat CCTV di depan rumah saya, hasilnya mengarahkan kepada Ramadan Aji. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada penasihat hukum dari terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Setelah melihat dan hasil mengarah kepada ABH, apa yang kamu rasakan? Saya tidak menyangka karena
Kami tetangga dan saya mengenal keluarganya. Ya, sudah cukup. Kepada penasihat dan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan kepada saksi? Ada? Baiklah, karena keterangan saksi telah cukup, maka kepada saksi 1 dipersilakan untuk meninggalkan kursi persidangan, dan untuk saksi 2 diharap untuk dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik yang mulia. Baik, saudara Neni, apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Sebelumnya, bolehkah untuk melihat kartu identitasnya terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Maka Anda mohon untuk menjawab dengan jelas dan tegas. Apakah benar nama Anda Leni Metik Merlina? Benar yang mulia. Coba sebutkan tempat dan tanggal lahir saudara. Tempat dan tanggal lahir saya Sukoharjo 12 Januari 1999. Berumur 26, Ya, beragama Islam, betul? betul. Apakah benar alamat Anda di Kompleks Safira Blok 1B Desa Cangkol, Kecamatan Mojolagan, Kabupaten Sukoharjo? Benar yang mulia. Oke, terima kasih. Untuk saudara saksi 2 atas nama Leni Metik Merlina, apakah saudara mengenal saudara Ramadan Aji? Ya, saya mengenalnya. Dia adalah tetangga saya. Apakah saudara mengetahui apakah ada konflik antara Ramadan Aji dan juga korban Isnani? Tidak yang mulia. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimana saudara saksi bisa tahu kejadian pencurian tersebut? Setelah sholat maghrib, saya mengetahui bahwa korban kehilangan laptop beserta tasnya yang dia taruh di motor. Tetapi sebelum maghrib itu saya melihat ABH berjalan di depan rumah saya dan membawa tas, laptop, dan dia berjalan agak tergesa-gesa. Tapi saya sih tidak mencurigainya karena saya mengenal ABH sebagai tetangga saya yang memiliki perilaku yang baik. Oke, baik. Untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 2? Untuk penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi 2? Ada yang mulia. Baik. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 2? Ada yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah ada hal lain yang saudari ketahui terkait peristiwa ini? Tidak ada yang lain selain saya ketahui itu. Baiklah yang mulia, pertanyaan saya sudah cukup. Kepada penasihat hukum, saya tanya lagi, apakah ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Apakah saudari melihat secara langsung pencurian tersebut? Tidak, saya tidak melihatnya secara langsung. Cukup sekian pertanyaan dari kami yang mulia. Untuk saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Benar. Nah, oke. Baiklah, karena keterangan saksi telah cukup, maka kepada saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan kursi persidangan, dan untuk saksi 3 dipersilakan untuk ke ruang sidang. Baik yang mulia. Petugas Selamat siang, saudara saksi. siang yang mulia. Sudah siap untuk memberikan keterangan? Sudah yang mulia. Boleh melihat kartu identitasnya terlebih dahulu. Terima
Baik, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara saksi. Harap untuk menjawab dengan jelas dan tegas. Benarkah nama Anda Lutfia Zulisa Sapitri? Benar yang mulia. Mohon menyebutkan tempat dan tanggal lahir saudara. Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 16 Agustus 1991. Berumur 33 tahun, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam, benar? Benar. Pekerjaan sebagai karyawan swasta. Beralamatkan di Kompleks Safira, Blok 1B, Desa Dangkol, Kecamatan Majolaban, Kabupaten Sukoharjo. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu apakah saudara mengenal korban Isnani? Saya kenal yang mulia, dia tetangga saya. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa di persidangan hari ini? Tahu yang mulia, sehubung ada kasus pencurian yang telah terjadi di rumah Isnani. Baik, saudara saksi Lutfia Zulisa Sapitri, untuk memberi kesaksian seperti apa yang Anda saksikan? Pada waktu kejadian, kebetulan saya ingin berbelanja beras di toko kelontong di dekat rumah korban. Kemudian saya melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan hoodie berwarna putih dan membawa tas laptop. Dan tetapi saya tidak melihat jelas wajah tersebut karena saya berdiri di jarak yang jauh. Oke. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang mulia, Silakan. kepada saudari Lutfia, apakah Anda melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut? Tidak, karena jarak yang terlalu jauh. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi 3? Ada yang mulia. Apakah saudari mengenali saudara Bea? Tidak yang mulia. Apakah hoodie yang digunakan si pelaku warna putih seperti putih yang ditemukan di rumah Bea? Iya, saya ingat bahwa hoodie tersebut berwarna putih. Sudah cukup yang mulia. Instruksi yang mulia. Untuk hoodie yang ditemukan di rumah ABH banyak dijual di toko dan tidak bisa dijadikan acuan. Mengingat saksi hanya melihat tersebut memakai hoodie berwarna putih tanpa mengetahui wajah ABH. Kepada penasihat hukum dari terdakwa, apakah ada pertanyaan lagi kepada saudara saksi 3? Ada yang mulia? Silakan. Kepada saudari saksi, yang saya tanyakan, apakah ada hal lain yang saudara ketahui terkait peristiwa ini? Tidak ada. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup. Pada jaksa penasihat atau jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan kepada saudari saksi? Tidak yang mulia. Baik, karena pertanyaan sudah dicukupkan, maka kepada saksi 3 dipersilakan meninggalkan kursi persidangan dan saksi keempat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 4 atas nama Ilham Fadila. 3. Baik, selamat siang saudara. Siang Pak. Sudah siap ya untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini? Siap. Oke, sebelumnya bolehkah saya untuk melihat kartu identitas saudara? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi 4 terlebih dahulu, maka jawab pertanyaan dengan jelas ya. Apakah benar saudara saksi 4 bernama Muhammad Ilham Fadila? Ya benar. Bisa disebutkan tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahir saya Jakarta 10 April 2005. Baik, berumur 20 tahun, Ya. betul? Beragama Islam?
dan beralamatkan di Kompleks Safira Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Betul ya? Betul, Pak. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saksi 4, apakah saudara mengenal korban bernama Isnahani? Ya, mengenalnya, Pak. Dia tinggal sekomplek dengan saya. Oke. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa di persidangan hari ini? Mengetahui, Pak, terjadinya pencurian di rumah Isnahani. Baik, saudara dipersilakan untuk memberikan kesaksian atas apa yang sudah Anda saksikan atau Anda lihat. Pada saat itu sekitar pukul 17:55 saya melihat Ramadan Haji berjalan di belakang rumah korban dengan ekspresi yang gelisah dan menghindari kontak mata dengan saya. Ia seringkali menoleh ke belakang seolah takut ketahuan. Sudah cukup? Cukup, Pak. Untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 4? Tidak ada? Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi Hilal? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara melihat barang yang dibawa ABH saat ABH berdebut dengan saudara? Ia melihat dia membawa laptop. Apakah saudara tahu bahwa laptop yang dibawa ABH adalah laptop milik korban? Kurang tahu, mengingat karena Ramadan Haji juga masih bersekolah. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 4? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, yang ingin saya tanyakan, apakah saudara mengetahui apakah ada konflik antara ABH dan korban? Tidak ada. Baiklah yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, sudah ditanyakan ya. Karena pertanyaan sudah ditujukan, maka kepada saksi 4 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi sekalian tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan untuk saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah sudah siap menampilkan barang bukti di persidangan? Sudah siap yang mulia. Pada petugas dimohon membawa barang bukti ke ruang persidangan. Baik. Penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Kepada saudara Rama, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan. Surat bukti kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana nomor registrasi 124 pidana khusus anak /2025 Pengadilan Negeri Sukoharjo. Daftar bukti penggugat. Yang pertama, rekaman CCTV tanda P1 keterangan membuktikan bahwa terduga pelaku terekam menggunakan hoodie putih saat memasuki rumah korban melalui rekaman CCTV. Tanda P2 membuktikan bahwa terduga pelaku terekam CCTV mengambil tas laptop yang berisi laptop milik korban. Tanda P3 keterangan membuktikan bahwa terduga pelaku terekam CCTV lari dengan membawa tas laptop yang berisi laptop milik korban. Nomor 2, bukti tas laptop. Tanda P4 keterangan tas laptop yang berisi laptop milik korban dan terbukti ditemukan di rumah terduga pelaku. Yang ketiga, bukti hoodie putih. Tanda P5 membuktikan bahwa hoodie milik terduga pelaku sesuai dengan rekaman CCTV. Nomor 4, bukti laptop. Tanda P6 keterangan membuktikan bahwa laptop yang diambil oleh terduga pelaku adalah milik korban. Sudah yang mulia. Baik, jaksa penuntut umum, terima kasih. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.
apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum? Ya, saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum silakan. Terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, maka kami beri waktu seminggu. Bagaimana Panitera dalam waktu seminggu depan? Bisa yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari ABH atau penasihat hukum dari ABH kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali ABH dan kepada ABH atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang telah ditentukan. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 bulan Juni tahun 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk yang tidak berkepentingan dan bukan dari keluarga korban atau terdakwa diharap untuk keluar dari ruang sidang. Baik, Saudara Rama, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum ABH. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan? Sudah yang mulia. Penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan pembelaan. Nota pembelaan perkara pidana pencurian atas nama Saudara Ramadan Aji kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Perkenankanlah kami sebagai penasihat hukum dari anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Saudara Ramadan Aji untuk menyampaikan nota pembelaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dan upaya memberikan keadilan yang berkeadaban bagi anak. 1. Pendahuluan. Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, anak telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Kami tidak memungkiri bahwa perbuatan tersebut benar terjadi. Namun dalam kesempatan ini kami memohon agar perbuatan tersebut dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor usia dan masa depan anak. 2. Faktor yang meringankan. 1. Anak masih di bawah umur. 2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya. 3. Barang bukti telah dikembalikan. 4. Masa depan anak masih panjang. Permohonan. Berdasarkan pertimbangan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 2. Mengutamakan penerapan keadilan restoratif seperti pembinaan di luar lembaga permasyarakatan atau hukuman bersyarat. 3. Penerapan agar anak dikembalikan ke orang tuanya atau dimasukkan dalam program pembinaan sosial dan pendidikan. Yang terakhir, penutup, kami percaya bahwa keadilan sejati tidak hanya dilihat dari beratnya hukuman, tetapi dari kemampuan hukum untuk memulihkan, membimbing, dan memberikan harapan bagi anak bangsa. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang bijaksana. Demikian nota pembelaan kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum 1. Dafrul Zatri Rahmadani SHMH tertanda tangani. Penasihat hukum 2. Asnidat SHMH tertanda tangani. Baik, apakah sudah cukup penasihat hukum memberikan pembelaan? Sudah cukup ya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, kami tetap berpegang teguh kepada tuntutan yang mulia. Baik,
jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan tersebut? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik Yang Mulia. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk membacakan repliknya? Belum siap Yang Mulia. Kami meminta waktu untuk menyusun replik Yang Mulia. Bagaimana? Seminggu ke depan saudari Panitera? Bisa Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dengan agenda acara pembacaan replik atas pembelaan jaksa penuntut umum kepada penasihat hukum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali ABH dan kepada jaksa penuntut umum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang telah ditentukan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk yang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa atau korban dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara Rama, apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Oke. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa penuntut umum kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap untuk membacakan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Replik. Dengan hormat, kami selaku penuntut umum dalam perkara pidana pencurian yang terdaftar dengan nomor perkara 124 pidana khusus anak 2025 Pengadilan Negeri Sukoharjo ingin mengajukan replik atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 25 Juni 2025. 1. Terkait dengan argumen terdakwa bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti yang menghubungkan terdakwa dengan TKP. Kami berpendapat bahwa alasan tersebut kurang relevan karena sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP sudah jelas bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 2. Kami menegaskan bahwa bukti-bukti yang kami hadirkan termasuk keterangan saksi dan barang bukti telah menunjukkan dengan tegas bahwa terdakwa terlibat dalam tindakan pencurian yang dituduhkan. 3. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian replik ini kami sampaikan. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan argumen yang telah kami sampaikan dalam mengambil keputusan. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Anissa Nur Fadilah SHMH, Galuh Nurul Jidani SHMH, terdata kami. Jaksa Penuntut Umum kepada saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum atas replik dari jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan duplik? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik. Oke, baik. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap untuk membacakan dupliknya? Belum siap Yang Mulia. Beri kami waktu untuk 7 hari untuk menyusun duplik atas replik jaksa penuntut umum tersebut. Baik, bagaimana saudari Panitera? Bisa Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum gimana? Bisa Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dengan agenda acara pembacaan jawaban duplik atas replik dari ABH atau dari penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali ABH dan kepada ABH atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditentukan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 bulan Juli tahun 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk itu,
Untuk yang tidak berkepentingan dan bukan termasuk keluarga korban atau terdakwa dimohon untuk keluar dari ruang persidangan. Selamat siang, Saudara Rama. Siang, Pak. Apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap untuk membacakan duplik? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk Duplik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk dan atas nama terdakwa Ramadan Haji, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 2009, berumur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, yang beralamat di Komplek Safira, Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Status pelajar agama Islam, pendidikan SMA Nusa Bangsa, kelas 10. Atas replik dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo nomor perkara 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 2 Juli 2025 di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang terhormat, persidangan yang kami muliakan. Dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini Dr. Zati Rahmadi, SHMH, dan Asnidar, SHMH, sebagai penasihat hukum atau advokasi dari kantor lembaga bantuan hukum Kartasura yang beralamat di Jalan Pandawa, Dusun 4 Ucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum terdakwa Ramadan Haji. Dengan ini perkenalkanlah kami untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tanggapan terhadap replik penuntut umum dalam perkara pidana atas nama anak Ramadan Haji, kami selaku penasihat hukum ingin memberikan tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa umum. Perlu kami tegaskan bahwa sejak awal kami tidak memungkiri bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini sebuah laptop, memang terjadi dan dilakukan oleh anak. Namun yang kami soroti dalam pembelaan kami adalah pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan yang berkeadilan dan berpihak kepada masa depan anak. Kami memahami bahwa penuntut umum tetap bersikeras untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada anak berdasarkan pasal 362 KUHP dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah diajukan. Namun dalam kerangka sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses penegakan hukum terhadap anak tidak hanya menitik beratkan pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Fakta bahwa anak telah mengakui kesalahan, bersikap kooperatif dalam proses persidangan menunjukkan penyesalan mendalam dan bahkan telah mengembalikan barang hasil perbuatan merupakan indikator kuat bahwa anak masih memiliki itikat baik dan potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, kami memohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan putusan. Kami sangat berharap agar anak tidak dijatuhkan hukuman pidana
berupa penjara, melainkan diberikan alternatif putusan yang mendidik dan membina, seperti membina di luar lembaga pemasyarakatan atau pengembalian kepada orang tua dengan pengawasan sosial, sebab menghukum secara berat seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan justru akan beresiko merusak masa depannya dengan menghambat proses pemulihan sosial yang diharapkan. Demikian duplik ini kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dan demi tegaknya keadilan yang berpihak pada pemilihan anak, pemulihan anak. Kami percaya bahwa majelis hakim yang mulia akan memberikan putusan yang adil, bijaksana, dan mencerminkan keadilan yang memanusiakan anak. Soekarjo, 2 Juli 2025. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Davril Zatri Rahmadi. Tertandatangani kuasa hukum terdakwa 2 Asridan SHMH. Tertandatangani. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum dari ABH atas penyampaiannya. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan terhadap duplik dari penasihat hukum? Ada, yang mulia. Kami menanggapi bahwa menurut kami tuntutan yang telah kami buat sudah jelas dan memiliki bukti yang sangat kuat. Jadi kami tetap pada tuntutan dan replik yang kami buat, yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apa ada tanggapan lagi kepada jaksa penuntut umum? Kami tetap dengan bukti kami, yang mulia. Oke, baik. Karena penuntut umum tetap dengan repliknya dan penasihat hukum tetap dengan dupliknya juga, maka agenda berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan kami dari majelis hakim membutuhkan waktu sekira-kiranya 14 hari ke depan. Pemeriksaan perkara sudah selesai. Dilanjutkan pembacaan putusan. Sidang ditunda hari Rabu tanggal 16 bulan Juli tahun 2025. Kepada ABH diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan ABH hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, dinyatakan dibuka untuk umum. Jadi kepada ABH, penuntut umum, dan penasihat hukum harap didengarkan dengan seksama. Putusan dalam perkara pidana nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama Ramadan Haji alias Rama, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 2009, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kompleks Safira, Blok 1B, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Beragama Islam, berstatus sebagai pelajar di SMA Nusa Bangsa kelas 10. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum, yakni Saudara Davril Zatri Rahmadi, SHMH, dan Saudari Asnidar, SHMH. Setelah membaca surat perlimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Mei 2025 tentang penyerahan perkara nomor 124 garis miring pidana khusus anak garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penunjukan majelis hakim serta penetapan panitera pengganti dalam perkara ini. Setelah membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yang dibacakan dalam persidangan, serta mendengarkan seluruh keterangan saksi, alat bukti, dan tanggapan dari penuntut umum, menimbang bahwa anak yang bernama Ramadan Haji didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362
KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, pengakuan anak, serta barang bukti berupa 1 unit laptop, majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa meskipun perbuatan tersebut terbukti, majelis mempertimbangkan bahwa 1. Anak masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. 2. Anak bersikap kooperatif selama proses hukum dan mengakui kesalahannya, bukan pembalasan. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pendekatan keadilan yang diterapkan harus mengutamakan prinsip restoratif justice. Mengadili 1. Menyatakan anak Ramadan Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan tindakan pidana terhadap anak Ramadan Aji berupa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak selama 6 bulan dengan ketentuan dapat dikembalikan kepada orang tua apabila menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dalam 3 bulan pertama. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop dikembalikan kepada korban atas nama Isnahani. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua Majelis, saya sendiri Muhammad Adamilang SH MH.MA. Hakim Anggota 1 Muhammad Safiul Marom SH.MH. Hakim Anggota 2 Aulia Rafikaning SH.MH. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Isnaini Uswatun SH.MH, SH selaku Panitera, Anissa Nur Fadilah SH.MH dan Galuh Nurul Hijriani SH.MH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapkan terdakwa yang didampingi oleh Dafrul Jatri Rahmadi SH.MH dan Asnidar SH.MH sebagai penasihat hukum terdakwa. Kemudian pembacaan putusan. Tidak boleh, tidak bisa gitu yang mulia. Saya sudah beretikat baik, kamu malah putusan. Untuk profesional ya, kita akan menjelaskan. Anak Anda tidak ditahan, tapi anak Anda harap tenang untuk orang tua, untuk keamanan harap dibawa keluar dulu karena sudah tidak kondusif. Ya, nanti dijelaskan oleh dari hakim akan dijelaskan langsung. Baik, demikian bacaan putusan kepada APH. Diberi hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum atau menyatakan pikir-pikir dalam jangka waktu 14 hari. Ya, nanti penasihat hukum dimohon untuk menjelaskan kepada orang tua yang tidak terima tadi. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak menyatakan banding, maka menurut hukum dianggap telah menerima putusan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang dengan lalu pulang rapatkan barisan petir di kepala.